Bagaimana bisa Six Stem Army peduli dengan reaksi ras iblis? Lebih dari 300.000 orang telah menahan diri. Melihat sekutu di kedua sisi membantai ras iblis. Mereka telah lama kehilangan kesabaran. Sekarang setelah daging berlemak telah dikirim ke mulut mereka, bagaimana mungkin mereka tidak memakannya? Poison Scorpion, Fire Ox, dan Divine Dragon bertindak sebagai garda depan. Dengan total 80.000 orang, yang dipimpin oleh Xie Wei, Xi Lei dan Zhu Qing, bergegas dengan agresif. Kepala tiga garnisun memimpin dan bergegas maju. Tentara mengikuti dari belakang. Rubah surgawi, bunga jatuh, ular spiritual, dan naga banjir marah bertindak sebagai pendukung. Sedangkan Phoenix surgawi sebagai penjaga belakang, mengelilingi musuh. 600.000 pembudidaya ras iblis yang telah keluar dari Great Dragon Arai tercengang. Banyak raja iblis bereaksi dengan cepat. Dengan cepat mengumpulkan anggota klan mereka dan mengatur ulang pasukan mereka. Melihat ke depan dan ke belakang. Seseorang bisa melihat Arai naga besar di belakang mereka sementara yang lain diserang oleh pasukan besar Star Boundary. Mereka dengan cepat membuat keputusan dan bergegas menuju Six Stem Army. Mereka telah merasakan kekuatan Great Dragon Arai dan tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh 600.000 orang. Sebagai perbandingan, meskipun tentara di depan mereka cukup mengesankan, jumlah mereka masih sedikit lebih sedikit dari mereka sendiri. Dalam pertarungan nyata, itu masih masalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tentara besar menyerbu ke depan tanpa trik mewah, hanya berjuang sampai mati. Bahkan sebelum mereka bisa mendekat satu sama lain, kekuatan artefak rahasia dan teknik rahasia di kamp masing-masing telah meledak dan membombardir pasukan lawan, menyebabkan sinar cahaya berwarna-warni menutupi matahari terbit. Begitu kekuatan teknik rahasia dan artefak rahasia jatuh, ras iblis menderita banyak korban. Di sisi Six Stem Army, penyihir yang menemani mereka mulai melantunkan mantra yang rumit dan rumit. Saat cahaya menyala, cahaya merah darah merah tua muncul di permukaan masing-masing tubuh mereka, dan lapisan cahaya biru tua muncul, menghubungkan mereka bersama. Meskipun teknik rahasia pasukan ras iblis sangat kuat, dengan dukungan dari rantai kehidupan, bahkan jika prajurit dari Six Stem Army menderita luka serius, mereka masih dapat memulihkan vitalitas mereka dan mencegah mereka dari kematian segera. Selain itu, ada juga Arai Master yang menemani tentara. Platformasi diaktifkan satu demi satu untuk melindungi para prajurit. Dalam konfrontasi pertama, ras iblis telah menderita lebih dari 10.000 korban, sedangkan Six Stem Army menderita kurang dari 100. Tanpa jeda, serangan putaran kedua diluncurkan dari kubu masing-masing. Mengisi dan menyerang, jarak di antara mereka dengan cepat dipersingkat. Melihat ke bawah dari ketinggian di langit, kedua pasukan itu seperti dua binatang purba raksasa yang saling bertabrakan dengan keras. Setelah 3 serangan jarak jauh, bumi bergetar saat kedua pasukan bentrok. Saat raungan naga mengguncang langit, 2 naga merah raksasa muncul, yang satu lebih dari 30 zang panjangnya sementara yang lain lebih dari 50 zang panjangnya. Naga mereka mungkin tersapu ke segala arah, menyebabkan Demon Rache di depan mereka membeku. Pada saat keraguan-raguan itu, banyak nyawa hilang, naga ilahi, kala jengking racun, dan sapi api menjadi 3 bilah tajam yang dengan kejam menusuk pasukan ras iblis. Dimanapun para prajurit dari 3 garnisun lewat, ras iblis jatuh ke dalam kekacauan dan darah mengalir seperti sungai. Salah satu raja iblis di depan berhasil menghindari kemampuan ilahi. Tetapi ketika dia mendengar jeritan anggota klan di belakangnya, dia terkejut dan menunjukkan ekspresi ngeri. Awalnya, mereka mengira jumlah musuh kecil dan pihak mereka akan bisa menang. Tetapi setelah bersentuhan satu sama lain, mereka menemukan bahwa pasukan Star Boundary ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh ras iblis biasa. Ada terlalu banyak master. Dalam keadaan linglung, dia merasakan kekuatan besar menghantam kepalanya dan sebelum dia bisa bereaksi, kepalanya hancur menjadi debu dan mayatnya yang tanpa kepala bergoyang beberapa kali sebelum ambruk ke tanah. Xi Lei melambaikan tangannya dan mengutuk. Matanya memancarkan cahaya merah gelap saat monster Qi-nya melonjak. Tanpa melirik Raja Iblis yang telah terbunuh, dia menyerang pasukan ras iblis, membantai mereka seperti sedang memotong sayuran. Di langit, Zhu Qing dan Zhu Lei berubah menjadi bentuk aslinya, mengangkat kepala dan membuka mulut untuk menyemburkan semburan api menuju area paling padat dari ras iblis. Kekuatan nafas naga api begitu besar sehingga bahkan Raja Iblis biasa pun tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Dengan 600.000 pasukan Demon Rache, berapa banyak Demon King yang ada? Jika ras iblis biasa terkontaminasi oleh napas naga, mereka akan segera dibakar hingga garing. Setelah beberapa napas-napas naga, sepotong besar ruang kosong muncul di tengah-tengah pasukan Demon Rache. Six Stem Army seperti pisau panas yang memotong mentega, meskipun jumlah tentara ras iblis hampir 2 kali lipat dari Six Stem Army.
Di hadapan kawanan serigala dan harimau ganas ini, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, formasi yang telah dikumpulkan dengan susah payah hancur berantakan dan beberapa ratus ribu tentara Demon Rache jatuh ke dalam kekacauan. Sapi api, kalajengking racun, dan garnisun naga ilahi bergegas bola-balik di antara pasukan ras iblis, membantai musuh-musuh mereka dan membajak seluruh medan perang lagi. Tidak dapat melawan, ras iblis melarikan diri dengan panik. Tetapi rubah surgawi dan bunga jatuh di kedua sisi telah mengepung mereka, memotong jalan mundur mereka, dan di belakang mereka adalah arai naga besar. Pada saat ini, pasukan ras iblis tidak punya cara untuk melarikan diri. Kemenangan telah diputuskan. Dalam pertempuran pertama dari Six Stem Army, menghadapi 2 kali jumlah musuh yang kuat, itu hanya menghancurkan dan menginjak-injak Demon Rache, benar-benar menampilkan prestise yang besar. Namun, di medan perang, kemenangan dan kekalahan bukanlah satu-satunya hal yang penting. 600.000 pasukan Demon Rache yang kuat terisolasi dan tidak berdaya. Dan Yao Xi bahkan telah memerintahkan mereka untuk memusnahkan 600.000 Demon Rache ini. Jadi selama satu Demon Rache tetap berdiri, pembantaian Six Stem Army tidak akan berhenti. Saat pertempuran berkecamuk, Raja Monster yang datang dari tanah kuno liar semuanya berubah menjadi bentuk aslinya. Monster Ki mereka mendatangkan malapetaka di medan perang. Cakar berlumuran darah hijau. Artefak mekar dengan bunga merah. Mereka menyerang ke depan. Membunuh jalan mereka sampai akhir. Berbalik, menyerang lagi. Dan membunuh lagi. Belum lagi ras iblis biasa. Bahkan Raja Iblis dipenuhi ketakutan pada saat ini. Tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka di depan Six Stem Army. Banyak Raja Iblis dibunuh oleh Raja Monster dan Alam Kaisar bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Pengintai Eagle Garrison terus melaporkan situasi di depan mereka sementara Yao Xi, yang menjaga tentara pusat, tersenyum. Tidak ada yang lebih menarik daripada mendengar tentang kemenangan besar di pertempuran pertama. Yang Kai telah mempercayakan Six Stem Army kepadanya. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk membentuk pasukan. Menghabiskan energi dan usaha yang tak terbayangkan. Mendengarkan laporan-laporan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa kerja keras yang telah dia lakukan selama lebih dari 10 tahun tidak sia-sia. Six Stem Army telah memenuhi reputasi tentara pertama Star Boundary. Satu-satunya kelemahan adalah, Yang Kai tidak ada di sini. Pada akhirnya, pasukan induk ke-6 adalah milik Yang Kai. Jadi Yao Xi ingin berbagi dengan orang lain kegembiraan yang dia rasakan saat ini. Namun, sebagai manajer pasukan, dia memiliki keagungan sendiri. Jadi dia tidak bisa hanya tertawa dan bercanda dengan Yang Xiao dan Yang Sue untuk mengekspresikan kegembiraannya. Melihat medan perang di depannya, Yao Xi menyipitkan matanya dan tiba-tiba bertanya, "Apakah ada tanggapan dari Tuan?" Yang Xiao dengan cepat menjawab, "Belum." Sudut mulut Yao Xi berkedut saat dia mengutuk Yang Kai di dalam hatinya. Sebagai komandan pasukan, adalah satu hal bagi orang ini untuk tidak menunjukkan wajahnya di depan umum. Tetapi baginya untuk tidak muncul selama pertempuran pertama Six Stem Army cukup berlebihan. 300.000 tentara berjuang dengan nyawa mereka, dan tanpa panglima pasukan. Rasanya seperti ada yang hilang. Yao Xi diam-diam memutuskan bahwa ketika dia melihat Yang Kai nanti, dia pasti akan memarahinya. Jika Yang Kai tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai komandan pasukan, dia dengan senang hati melakukannya untuknya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di kulitnya saat rasa krisis yang hebat menyelimuti tubuhnya dan aura kematian menyelimutinya. Yao Xi terkejut. Dalam sekejap, dia merasakan niat membunuh yang halus mengunci dirinya. Meskipun dia adalah Alam Kaisar Orde Kedua dan memiliki kekuatan luar biasa. Hanya ketika niat membunuh ini dilepaskan dan Dewa Kematian turun, dia menyadari bahaya yang dia hadapi. Belum lagi, dia saat ini berada di tengah-tengah tentara, dan dikelilingi oleh sejumlah besar sekutu. Fakta bahwa musuh mampu menyelinap ke arahnya dan membunuhnya dengan begitu diam-diam menunjukkan betapa kuatnya musuh itu. Dia jelas bukan lawannya. Dalam sekejap, dia telah melihat melalui celah antara dirinya dan lawannya. Dalam krisis hidup atau mati ini, dia sangat tenang. Sebuah bayangan samar terlihat tiba-tiba muncul di belakangnya dan belati dingin menusuk ke arah punggungnya. Yao Xi tidak panik saat dia mengedarkan Kaisar Qi-nya. Perisai transparan muncul di belakangnya. Perisai ini dikelilingi oleh cahaya cemerlang yang berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya jelas bahwa itu bukan benda biasa. Sebagai putra Kaisar Agung, bagaimana mungkin Yao Xi tidak memiliki semacam harta yang menyelamatkan jiwanya? Bahkan bisa dikatakan bahwa Yao Xi memiliki beberapa token komandan yang menyegel kemampuan ilahi Kaisar Agung. Pembunuh yang memilih untuk membunuhnya hanyalah kesalahan terbesar. Namun, ini tidak bisa disalahkan padanya. Six Stem Army memiliki momentum yang kuat dan posisinya di belakang tentara pusat terlalu mencolok.
Hanya dengan pandangan sekilas, sudah jelas dia adalah karakter penting. Membunuh 10.000 tentara lain-lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan membunuh seorang komandan. Diam-diam, belati dan perisai bertabrakan, dan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meredup. Perisai itu segera hancur, dan momentum belati itu berkurang karena terus menusuk ke depan. Momen penundaan ini sudah cukup bagi Yao Xi untuk melarikan diri dari gerbang neraka dan terbang ke depan untuk menghindari pukulan fatal. Tanpa diduga, belati itu seperti belatung yang menempel di tulangnya saat mengejarnya tanpa henti. Belati dipegang di tangan sosok yang kabur, sehingga mustahil untuk melihat wajah orang ini. Tepat ketika belati hendak menusuk punggungnya, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari udara tipis dan menamparkan ke arah kepala sosok itu. Menyeringai jahat, "Aku sudah menunggu lama untukmu." Dari nada suaranya, sepertinya dia sudah mengantisipasi pembunuhan ini. Angin dari telapak tangan ini dan monster Qi-nya melonjak saat menyerang, menyebabkan langit berubah warna. Dengan erangan teredam, seluruh dunia terdiam. Pada saat ini, Yang Xiao dan Yang Sui, yang berjaga di belakang Yao Xi, akhirnya sadar. Ekspresi Yang Xiao berubah saat dia buru-buru bergegas menuju Yao Xi. Hukum waktu yang samar melekat di sekujur tubuhnya saat dia dengan waspada mengamati sekelilingnya. Yang Sui menghunus pedangnya dan menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki situasi. Dia kabur. Owl Qiong mengerutkan kening dan dengan dingin mendengus. Dia cukup licin. Orang yang menyerang pada saat kritis barusan adalah Qiong Qi. Qiong tua adalah binatang kuno dan sangat kuat. Di dunia ini, di antara roh suci, satu-satunya yang bisa menekannya mungkin adalah dua tetua klan naga di Pulau Naga. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia bukan bagian dari Six Stem Army. Alasan dia menjaga tempat ini terutama untuk melindungi Yang Xiao dan Yang Sui. Dia telah menyembunyikan auranya dengan sangat baik sehingga bahkan pembunuh yang datang untuk menyergap tidak dapat mendeteksinya. Terperangkap lengah, dia telah melakukan serangan balik dan tidak hanya gagal membunuh Yao Xi, tetapi dia juga menderita kerugian. Saat dia berbicara, Qiong Qi melihat ke bawah ke tanah, yang sekarang berlumuran darah.